Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati Ketua BKM beserta jajaran kepengurusan, para jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama kita cintai, yang berdiri begitu megah, macam sholat di masjid baru kita, Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DPC PKS Medan Johor, Ustadz Mahyudanil SPDI. Mana beliau tadi? Oh, di belakang, tadi di depan situ. Yang saya hormati para ustadz, ada Ustadz Muflisin, ada ustadz-ustadz yang lain lah ya, disebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah, kita sudah masuk subuh Ramadan kedua ya. Dan pada kesempatan ini silaturahim PKS Medan Johor yang diketuai ketua yang baru, yaitu Ustadz Mahyudanil SPDI. Jadi di PKS ini Pak semuanya Ustadz ya. Bahkan anggota-anggota dewan kita, walaupun latar belakang mereka umum, bukan dari khalfiyah syariah, sama anggota dewan yang lain dipanggil ustadz juga orang itu. Alhamdulillah. Yang tujuannya Ustadziyatul Alam ya. Apa artinya Ustadziyatul Alam? Mudah-mudahan PKS bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepercayaan untuk melayani masyarakat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya bilang sama Ustadz Pamonoran tadi, Ustadz Pamonoran Siregar, 15 menit aja ini kata beliau, sampai jam 6.15 lah katanya. Saya bilang, ditengok di sini ada meja, ada kursi, kursinya empuk pula ini Pak. Kalau udah duduk payah berdiri nih. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahim kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah SAW memberikan kepada kita umur yang berkah, rizki yang berlimpah, urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedang berada di waktu terbaik, di waktu yang paling berharga, yaitu bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengetahui para sahabat dulu ya, ketika bulan Ramadan selesai, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya Ramadan yang kemarin itu diterima oleh Allah segala amal-amal mereka. 6 bulan minta sama Allah supaya seluruh amal di bulan Ramadan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka minta sama Allah supaya didatangkan Ramadan untuk mereka, dipanjangkan umur sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatian para sahabat dengan Ramadan. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita berada di waktu yang terbaik di antara bulan-bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Sayyidus syuhur Ramadan. Bulan yang paling utama di antara 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan. Kalau kita telusuri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an tentang Ramadan, memang kita dalami dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kewajiban berpuasa. Di
Diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak sama sekali menyentuh aspek Ramadannya. Hanya mewajibkan berpuasa, tapi tidak disebutkan di bulan Ramadan. Jadi puasa itu sendiri adalah merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada umat-umat terdahulu. Artinya Bapak Ibu, puasa ini adalah merupakan ibadah yang sudah teruji, ya, bukan ibadah baru. Ya, kalau seandainya ibadah baru, umat terdahulu tidak pernah melakukannya. Tapi umat terdahulu juga melakukan puasa, menunjukkan bahwa puasa ini adalah merupakan terapi yang sudah teruji dan sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak disebutkan di situ puasa Ramadan. Ya, menunjukkan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Menunjukkan Allah ingin fokus kita tentang fadilah dan keagungan berpuasa. Setelah beberapa ayat, 2 ayat setelahnya baru disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Qur'an. Dalam ayat ini, potongan ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan supaya kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kapan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan Ramadan datang, maka hendaklah dia berpuasa. Di situ dalil diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini sudah agung sebelum diwajibkannya berpuasa. Bukan karena diwajibkannya berpuasalah bulan Ramadan itu dianggap agung, tetapi sejak zaman diciptakannya Nabi Adam sudah ada 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya bulan Ramadan. Dari dulu bulan Ramadan sudah agung, sudah hebat, sudah luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai sesuatu peristiwa yang paling agung, yaitu turunnya Al-Quran mewakili keagungan bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika tahannus di Gua Hira, ya, Rasulullah SAW jadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Sebelum itu Rasulullah SAW sering mengalami mimpi. Bukan mimpi macam kita Pak Rasulullah SAW. Mimpinya namanya ar-ru'yah as-sadiqah. Mimpi yang mimpinya itu jadi kenyataan. Jadi malam ini mimpi, besok terjadi mimpi Rasulullah SAW di depan Rasul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, tanda-tanda kenabian. Di situ Rasulullah SAW ingin menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beliau bertahannuts menyendiri di Gua Hira. Dan entah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Rasulullah SAW untuk tahannutsnya, menyendirinya di Gua Hira itu lebih banyak di bulan Ramadan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Padahal pada ketika itu Rasul belum menjadi nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu pilihkan untuk Rasul dari tahun ke tahun tahannutsnya di bulan Ramadan. Mendekatkan dirinya di bulan Ramadan. Berarti Ramadan ini sudah agung, jauh sebelum diwajibkan berpuasa. Rasulullah SAW umur 40 tahun menjadi nabi. Kemudian Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya 15 tahun setelah itu. Tapi Ramadan disiapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melantik Rasul menjadi nabi dan rasul. Jadi sudah agung kian Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan saya melihat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keagungan Ramadan itu sudah terjadi dari dulu. Apa dalilnya? Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Cuman orang Indonesia suka menyebutnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu udah malam juga artinya.
Jadi kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, artinya berarti malam Qadar berarti ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan sudah dari dulu Ramadan itu agung. Bukan ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, sebelumnya jauh Ramadan itu sudah agung, sudah luar biasa fadilah-fadilahnya. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila hari atau malam pertama pada bulan Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, ini bukan Ramadan pada hari ini atau pada zaman Rasul, zaman-zaman dulu juga seperti itu. Ya. Sufidatis syayatin wa maradatul jin, kata Rasulullah SAW, dibelenggu para syaitan dan jin yang jahat-jahat itu. Jadi dari dulu makanya Allah Subhanahu wa taala siapkan Ramadan untuk Rasulullah SAW ketika menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadan. Dibelenggu para jin, para syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, kenapa rupanya kalau syaitan dibelenggu? Banyak juga ya yang maksiat di bulan Ramadan. Banyak enggak Pak yang maksiat di bulan Ramadan? Masih banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan. Oh, berarti syaitannya enggak dibelenggu lah Ustaz. Dibelenggu. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Cuman menurut para ulama yang dimaksud dengan dibelenggu, syaitan itu tetap ada. Tetapi aktivitasnya, usahanya dalam menggoda manusia untuk mencari manusia sebagai korban-korbannya tetap bisa dilakukan, tetapi tentunya dengan belenggu itu menjadi terbatas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dalil dalam sebuah hadis, asyaitanu yajri fil insani kama jarad dam. Setan itu berada di dalam tubuh manusia seiring dengan peredaran darah. Jadi setan itu Bapak Ibu selama 11 bulan ada dalam badan kita. Mereka seiring dengan peredaran darah kita, menggoda, mendidik kita. Makanya kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, mungkin itu hasil didikan setan selama 11 bulan.